Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 pada praktikum PSDK. Di sini kami akan memaparkan hasil materi yang kami dapat, yaitu analisa aliran daya atau load flow analysis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rifki Abdar Rusidi. Di sini saya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini yang memandu presentasi. Izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Abdullah Sami dengan ujung NIM 100. Yang kedua ada Ayu Nurhaliza dengan ujung NIM 126. Yang ketiga ada saya sendiri, Rifki Abrar Rusidi dengan ujung NIM 108. Yang keempat ada Muhammad Dafa Arkan dengan ujung NIM 110. Yang kelima ada Raffi Fauzan dengan ujung NIM 118. Dan yang terakhir ada Salsa Nabila Hanifah dengan NIM 114. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang pertama, yaitu definisi dari load flow analysis. Yang kedua, apa fungsi dari load flow analysis. Yang ketiga, manfaat load flow analysis. Yang keempat, metode load flow analysis. Yang kelima, jenis bus load flow analysis. Dan yang terakhir, praktikum pada load flow analysis. Baiklah, yang pertama yaitu definisi aliran daya. Definisi aliran daya. Aliran daya pada sistem tenaga listrik secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif atau P dan daya reaktif atau Q. Dari suatu sistem pembangkit, sisi pengirim, melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban atau sisi penerima. Yang kedua, analisa aliran daya atau load flow analysis. Load flow analysis ini adalah analisis proses numerik yang digunakan untuk menentukan aliran tenaga listrik dalam suatu sistem kelistrikan. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui aliran tenaga, arus, tegangan, daya nyata, dan daya reaktif dalam sistem kelistrikan yang sedang beroperasi, serta untuk mengecek keadaan penyaluran pada sistem tenaga listrik baik dalam keadaan baik ataupun tidak. Baiklah, yang selanjutnya yaitu fungsi. Pada fungsi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Dafa Arkan. Kepada Muhammad Dafa Arkan, saya persilakan. Baik, terima kasih Abrar. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai fungsi. Fungsi dari load flow analysis itu antara lain. Satu, yaitu untuk penentuan dalam distribusi daya aktif atau P dan daya reaktif atau Q di seluruh jaringan, serta membantu dalam mengidentifikasi jalur distribusi daya yang optimal. Berikutnya yang kedua, yaitu perencanaan jaringan listrik dengan mengidentifikasi kebutuhan penambahan kapasitas dan lokasi yang optimal untuk peletakan generator dan beban baru, serta memungkinkan analisis berbagai skenario pertumbuhan beban dan penambahan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, yaitu mengevaluasi kinerja sistem di bawah kondisi beban normal dan bervariasi, serta mengidentifikasi area dengan beban berlebih atau di bawah beban yang mungkin memerlukan penyesuaian atau peningkatan. Kemudian yang keempat, yaitu membantu operator sistem dalam mengelola aliran daya secara efisien, yang mana aliran daya yang secara efisien itu berfungsi untuk meminimalkan kerugian daya dan biaya operasional, serta memastikan operasi jaringan yang aman dan andal dengan memantau aliran daya dan tegangan secara real time. Kemudian yang kelima, yaitu menganalisis dampak dari kegagalan komponen jaringan, seperti pemadaman saluran atau kerusakan generator, serta membantu dalam perencanaan tindakan korektif untuk mengatasi kontingensi dan meningkatkan keandalan sistem. Berikutnya yang keenam, yaitu membantu dalam pemilihan dan koordinasi kapasitor, transformator tap changer, dan perangkat pengendali tegangan lainnya, serta memastikan bahwa perangkat tersebut berfungsi secara optimal untuk mengatur tegangan dan aliran daya dalam jaringan. Terakhir yang ketujuh, yaitu mengidentifikasi kapasitas penyaluran daya yang tersedia dalam jaringan
yang membantu dalam perencanaan penyaluran daya dari sumber energi terdistribusi seperti PLTS dan PLTB. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Abrar. Baiklah, itu tadi penjelasan fungsi dari Muhammad Arfa Arkan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan atau manfaat dari load flow analysis. Pada manfaat load flow analysis ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Abdullah Sami. Kepada Saudara Abdullah Sami, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat penggunaan load flow analysis, yakni yang pertama, keandalan dan stabilitas, yaitu menjamin operasi yang andal dan stabil dari sistem tenaga listrik dengan analisis yang mendetail tentang tegangan dan aliran daya. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu memungkinkan pengelolaan yang efisien dari jaringan listrik, mengurangi kerugian daya, dan memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada. Yang ketiga, perencanaan yang lebih baik, yaitu mendukung perencanaan jangka pendek dan panjang dengan analisis yang komprehensif tentang kebutuhan kapasitas dan distribusi daya. Yang keempat, deteksi masalah, yaitu mendeteksi masalah potensial dalam jaringan seperti beban berlebih yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan manfaat load flow analysis dari Saudara Abdullah Sami. Boleh next slide. Baiklah, pada metode load flow analysis ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Rafi Fauzan. Kepada Saudara Rafi Fauzan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada Saudara Rifki Abrar Rusdi. Selanjutnya yaitu adalah metode. Dalam analisa aliran daya, terdapat 3 metode yang umum digunakan atau biasa digunakan untuk menghitung dan juga mengolah data dari suatu sistem tenaga listrik. Di antara lain metodenya yaitu ada 3. Yang pertama itu metode Gauss-Seidel, yang kedua metode Newton-Raphson, yang ketiga itu ada phase decouple metode. Untuk metode yang pertama yaitu metode Gauss-Seidel, metode ini merupakan salah satu jenis metode yang umum biasa digunakan. Keunggulan dari sistem ini adalah kemudahannya dalam pengoperasian, daya komputasi yang diperlukan terbatas, dan waktu penyelesaian yang lebih sedikit. Kelemahan dari metode ini ialah tingkat konversinya yang lambat dan menghasilkan banyak iterasi. Selanjutnya yaitu metode yang kedua, metode Newton-Raphson. Metode ini cenderung lebih canggih dan juga menggunakan konvergensi kuadrat, dan juga dapat digunakan untuk situasi yang lebih kompleks. Metode ini memerlukan lebih sedikit iterasi untuk mencapai konvergensi, dan karena itu juga membutuhkan lebih sedikit waktu di komputer. Metode ini juga lebih akurat karena kurang sensitif terhadap faktor-faktor rumit seperti pemilihan bus kendur atau regulasi trafo. Metode ini memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu ialah pemrograman bisa menjadi rumit dan membutuhkan memori komputer yang sangat besar. Dan metode yang terakhir yaitu metode fast decouple adalah metode yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan metode lainnya, seperti metode yang sebelumnya yaitu metode Gauss-Seidel dan juga metode Newton-Raphson. Metode ini membagi sistem menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian aktif dan juga bagian reaktif. Kemudian memecahkan masing-masing bagian secara terpisah. Metode ini sangat efektif untuk sistem yang kompleks dan juga membutuhkan waktu yang sangat komputasi yang sangat-sangat singkat. Namun, metode ini juga memiliki suatu kelemahan, seperti yaitu antara lain kurang akurat dan kurang sensitif terhadap perubahan dalam suatu sistem listrik. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan yang dijelaskan oleh Saudara Rapip, yaitu metode load flow analysis. Selanjutnya, materi jenis-jenis bus pada load flow analysis. Pada jenis-jenis bus ini
akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ayu Nurhaliza. Kepada Saudari Ayu, saya persilakan. Ya, terima kasih. Jenis bus. Jenis-jenis bus dalam load flow antara lain satu ada bus generator, di mana bus generator atau P sampai V bus adalah bus yang memiliki pengaturan daya reaktif yang dapat dikontrol agar tegangan pasti. Ada generator bus atau bus pembangkit, berfungsi sebagai pengontrol tegangan dan dapat menambah daya dalam sistem karena bus ini terkoneksi dengan minimal satu buah generator. Yang kedua ada bus referensi. Bus referensi atau slack bus adalah bus penghubung untuk memberikan supply ketika terjadi kebutuhan daya aktif dan daya reaktif di dalam sistem tenaga listrik. Bus ini memiliki parameter berupa tegangan dan sudut fasa. Slack bus berfungsi untuk mencatur rugi-rugi dan kekurangan daya aktif dan reaktif pada jaringan. Yang ketiga ada bus beban. Bus beban atau load bus adalah bus yang memiliki hubungan dengan taraf akhir dari suatu sistem tenaga listrik, yaitu beban. Bus beban memiliki parameter berupa daya aktif dan daya reaktif, sehingga bus ini juga dapat disebut sebagai P sampai Q bus. Pada bus ini tidak terdapat generator yang terkoneksi, melainkan hanya terkoneksi dengan beban. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ayu yang sudah memaparkan apa itu dari jenis-jenis bus pada load flow analysis. Selanjutnya, praktikum load flow analysis. Pada praktikum load flow analysis ini akan dipaparkan oleh Saudari Salsanabila Hanifah. Kepada Saudari Salsanabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian praktikum load flow analysis. Praktikum materi analisa aliran daya atau load flow analysis pada mata kuliah praktikum sistem dan distribusi ketenagalistrikan dilakukan sejumlah 2 percobaan, yakni percobaan pertama dan percobaan load flow yang kedua, yang disimulasikan menggunakan software ETAP. Komponen-komponen yang ada pada one line diagram dari percobaan load flow analysis ini antara lain ialah generator, transformator, bus, transmission line atau saluran transmisi, serta beban. Nah, untuk memperbaiki losses atau jatuh tegangan yang terjadi pada suatu percobaan dalam load flow dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, mengatur nilai tap pada trafo yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan kembali tapping sekunder pada trafo terdekat bus yang terkena gangguan. Yang kemudian cara selanjutnya ialah dengan penambahan generator, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah penggunaan generator setelah transmission line pada bus. Cara ini merupakan cara yang paling efektif dalam memperbaiki losses pada one line diagram dari percobaan load flow analysis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Salsanabila Hanifah yang sudah mempresentasikan praktikum load flow analysis. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami lakukan pada praktikum PSDK ini, yaitu materi load flow analysis atau aliran daya. Di sini saya selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.